Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Bersyukur sekali kita boleh memulai hari baru bersama-sama. Pagi adalah momen ketika Tuhan mengatur ulang ritme hidup kita, memberi nafas baru, pengharapan baru, dan kekuatan yang tidak kita dapatkan dari tidur saja, tetapi dari hadiratnya. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang kelihatannya sederhana, tetapi mengandung prinsip kehidupan yang sangat dalam. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ayat ini tidak hanya bicara soal rohani, tetapi langsung masuk ke wilayah kesehatan, emosi, dan keseharian kita. Sahabat terkasih, beberapa waktu lalu, seorang ibu bercerita bahwa ia merasa tubuhnya lelah tanpa sebab. Tidak ada pekerjaan berat, tidak sedang sakit, tapi hatinya capek terus. Setelah berbincang lebih jauh, ternyata masalahnya ada di hati. Banyak kekhawatiran, banyak perbandingan, banyak tekanan yang ia simpan sendiri. Dia berkata, capeknya bukan di badan, tapi di hati. Dan itu mengingatkan kita pada Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kadang tubuh kita sebenarnya kuat, tetapi ketika hati tidak tenang, tubuh kita ikut merespon. Tubuh menegang, napas pendek, pikiran kacau. Yang memeras energi bukan aktivitasnya, tetapi hati yang tidak damai. Sahabat terkasih, kata menyegarkan dalam bahasa Ibrani menunjukkan bahwa sesuatu yang membuat hidup kembali, memberi ruang untuk bernafas, dan memulihkan tenaga. Ketika hati tenang, tubuh ikut dipulihkan. Kita berpikir lebih jernih, kita membuat keputusan lebih baik, kita lebih sabar, kita tidak mudah tersinggung, dan yang paling penting, kita punya ruang untuk mendengar suara Tuhan. Hati tenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Hati tenang berarti tetap memiliki damai meskipun masalah hadir. Sahabat terkasih, ada seorang bapak yang memegang segelas air dan bertanya kepada anak-anak dan istrinya, "Berapa berat gelas air ini?" Ada yang menjawab 200 gram, 500 gram, dan seterusnya. Bapak itu menjawab, "Betul, 500 gram. Dan kalau kita memegang gelas ini hanya 1 menit, rasanya ringan. Jika 1 jam, mulai pegal. Jika seharian, tanganmu akan mati rasa. Bebannya tidak berubah, tapi lamanya kamu menggenggam membuatmu kelelahan." Begitu juga hati kita. Masalahnya mungkin kecil, tapi kalau kita genggam terus, kita akan kelelahan. Dan kelelahan batin sering muncul sebagai kelelahan tubuh. Karena itu, Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan beban itu kepadanya, supaya hati menjadi tenang dan tubuh mendapatkan kesegaran. Sahabat terkasih, bagian kedua ayat ini keras, yaitu iri hati membusukkan tulang. Iri hati bukan hanya rasa tidak suka melihat orang lain diberkati. Iri hati juga termasuk membandingkan diri terus-menerus, merasa nilai hidup lebih rendah daripada orang lain, mengukur hidup berdasarkan pencapaian orang lain, menyimpan kecewa yang tidak diserahkan. Iri hati merusak dari dalam, pelan, halus, tapi pasti. Iri hati mencuri damai, menguras energi, dan membuat tubuh tidak segar. Kalau kita bandingkan hidup kita dengan orang lain, kita tidak akan pernah merasa cukup. Dan ketika hati tidak merasa cukup, tubuh akan menanggung akibatnya. Sahabat terkasih, saya pernah mendengar kisah kuda yang diikat pada kursi plastik. Kursinya kecil, tidak kuat, tapi kuda itu tidak berani bergerak. Kenapa? Karena sejak kecil ia terbiasa diikat pada pohon besar.
Dalam pikirannya, ikatan selalu berarti tidak bisa bergerak. Begitu juga iri hati. Iri hati mengikat kita pada anggapan bahwa hidup kita kurang, berkat kita kurang, perjalanan kita lambat. Padahal Tuhan tidak pernah terlambat, dan setiap orang punya musim hidup masing-masing. Saat kita membandingkan, kita berhenti sejenak. Saat kita tenang, kita bisa melangkah lebih bebas. Sahabat terkasih, mari kita aplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, menata hati setiap pagi. Ambil waktu 30 detik setiap pagi dan katakan, Tuhan, tenangkan hatiku, pulihkan batinku, beri aku damai-Mu. Ini sederhana, tapi mengubah ritme hari. Yang kedua, berhenti memelihara perbandingan. Bukan kita tidak boleh melihat orang lain, tapi jangan mengukur diri berdasarkan kehidupan mereka. Ukuran kita adalah panggilan Tuhan, bukan pencapaian orang lain. Yang ketiga, serahkan beban sebelum hari dimulai. Ketenangan selalu dimulai dari penyerahan diri. Yang keempat, latih hati untuk bersyukur. Syukur itu menenangkan. Syukur mengingatkan kita bahwa Tuhan sedang bekerja, meskipun kita belum melihat hasilnya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar bahwa hati yang tenang menyegarkan tubuh kami, membuat kami mampu menghadapi hari dengan langkah yang ringan. Jauhkan kami dari iri hati dan perbandingan dari pikiran yang mencuri damai. Bapa, pulihkan hati kami, tenangkan batin kami, biarlah damai-Mu memenuhi pikiran kami sejak pagi ini. Kami mau melangkah dengan hati yang tenang, hidup yang ringan, dan iman yang teguh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jika firman ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.